Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi tentang akuntansi perusahaan jasa mengenai pengerjaan neraca lajur atau kertas kerja. Nah, di sini saya sudah mempunyai eh, tabel yaitu tentang neraca lajur atau kertas kerja dari Andresco Official Design untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk nominal dari neraca saldo dan juga untuk transaksi penyesuaiannya. Nah, langsung saja kita masuk pada cara pengerjaan untuk NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Untuk mencari NSSP, kita fokus pada neraca saldo dan juga penyesuaian. Nah, langsung saja pada nama akun yang pertama yaitu bangunan, dia neraca saldo 150.000 di kolom debit. Nah, karena di penyesuaian dia tidak ada transaksi apapun, maka langsung bisa kita geser ke NSSP. Jadi tinggal kita tulis 150.000. Begitu pula dengan bawahnya yaitu tanah, peralatan, piutang usaha dan juga kas. Itu kita tinggal pindah saja ke kolom NSSP karena di penyesuaian mereka tidak ada transaksi sama sekali. Jadi langsung kita pindahkan saja ke sini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka memiliki nominal 8.000 di kolom debit. Lalu di penyesuaian dia memiliki nominal 44.500 di kolom kredit. Nah, cara menentukan hasil NSSP-nya itu kita tinggal mengurangkan saja. Karena di sini di neraca saldo dia debit, lalu di penyesuaian dia kredit, karena beda kolom, jadi itu hasilnya nanti dikurangi. Jadinya 8.000 dikurangi dengan 4.500. Hasilnya berapa tadi? 3.500. Nah, kenapa kita tulis di kolom debit? Karena pada neraca saldo dia memiliki nominal yang lebih besar daripada di kolom penyesuaian. Nah, di sini jadikan 8.000 lalu di sini 4.500. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, utang usaha dia 10.000 di kolom kredit. Lalu di penyesuaian dia tidak ada transaksi, maka langsung kita pindahkan saja ke NSSP di kolom kredit 10.000. Seperti ini. Lalu selanjutnya, pendapatan sewa diterima di muka. Neraca saldo nominal 15.000 di kolom kredit. Lalu penyesuaian nominalnya 5.500 di kolom debit. Nah, jadi di sini ada perbedaan kolom ya. Di neraca saldo dia di kredit, lalu di penyesuaian dia di debit. Karena beda kolom, maka kita akan mengurangi. Jadi 15.000 dikurangi dengan 5.500. Hasilnya 9.500. Nah, kenapa kita tulis di kolom kredit? Karena pada awalnya di neraca saldo dia memiliki nominal yang berada di kolom kredit. Lalu nominalnya ini lebih besar daripada nominal yang di penyesuaian di kolom debit. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada utang hipotek
87.500 di kolom kredit, lalu penyesuaian tidak ada apa-apa, tidak ada transaksinya ya. Jadi kita langsung pindahkan saja ke NSSP di kolom kredit. Begitu pula dengan modal saham atau saham biasa, lalu saldo laba, dan juga dividen. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa untuk dividen, itu dia di kolom debit. Maka di NSSP kita menulis nominal juga di kolom debit. Untuk selanjutnya itu ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini di neraca saldo dia memiliki nominal 90.500 di kolom kredit. Lalu nominal 5.500 di penyesuaian itu juga di kolom kredit. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa pendapatan jasa di neraca saldo dia di kolom kredit. Lalu di penyesuaian dia kolom kredit juga. Karena kolomnya sama, jadi nominal yang di bawah ini kita tambah. Jadinya 90.500 ditambah dengan 5.500, hasilnya adalah 96.000. Kita tulis di kolom kredit karena tadi di sini mereka di kolom kredit semua. Nah, lalu pendapatan sewa. Di sini ada di neraca saldo sebesar 75.000 di kolom kredit. Lalu di penyesuaian tidak ada transaksi, maka langsung kita pindahkan saja ke NSSP. Begitu pula dengan beban gaji dan upah, beban iklan, dan juga beban utilitas. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja ke NSSP. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk pendapatan sewa, dia ada di kolom kredit. Lalu untuk beban, dia di kolom debit. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di bawah ini ada kolom tersendiri. Ini adalah akun yang mengalami penyesuaian. Jadi ini sama saja dengan penyesuaian. Nah, karena mereka langsung di penyesuaian, jadi langsung kita pindahkan saja ke NSSP. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kalian pindahkan, itu nanti semua kolom debit ini kalian jumlah, ini dijumlahkan lalu hasilnya ditaruh di bawahnya. Begitu pula dengan kolom kredit. Kalian tambahkan lalu ditulis di kolom di bawahnya. Nah, di NSSP ini seperti yang bisa kalian lihat di neraca saldo itu hasilnya itu nominalnya sama, di penyesuaian dia juga nominalnya sama, maka di NSSP nominalnya juga harus sama. Semisal belum sama berarti ada kekeliruan dari kalian menghitung maupun dari kalian yang meletakkan pada kolom yang salah. Nah, lalu selanjutnya untuk laba rugi dan posisi keuangan atau biasanya di sini neraca. Nah, untuk laba rugi itu kita hanya fokus pada pendapatan jasa dan juga beban. Jadi di laba rugi ini cara untuk menentukan bahwa perusahaan itu mendapatkan laba atau mengalami kerugian itu semua pendapatan dikurangi dengan semua beban. Langsung saja saya contohkan. Jadi di nama akun ini atau di transaksinya ini kita ada pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa. Dua-duanya ini adalah pendapatan. Nah, maka kita langsung pindahkan saja. Untuk nominalnya kita fokus pada NSSP.
Jadi hanya pada kolom ini saja. Nah, untuk laba rugi dan juga posisi keuangan kita mengambil nominal dari NSSP. Nah, tadi pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa itu nominalnya 96.000 dan juga 75.000 di kolom kredit. Di 96.000 dan 75.000. Nah, seperti ini. Jika sudah, lalu kita melihat lagi di sini, karena pendapatan sudah selesai, sudah tidak ada lagi pendapatan, maka kita akan mencari semua beban. Nah, di sini ada beban gaji dan upah, beban iklan, dan juga beban utilitas. Nah, ketiga-tiganya ini tinggal kita pindahkan saja pada laba rugi di kolom debit. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kita lihat di kolom bawahnya ini, yang kolom penyesuaian, itu ada beban asuransi, beban penyusutan, dan juga beban bunga. Nah, itu juga kita pindahkan dari NSSP, kita pindah ke laba rugi. Nah, di sini nanti. Lalu beban bunganya ada 10.000. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, kalian menjumlahkan kolom debit, jadi ini kalian jumlahkan, dan juga kolom kredit, lalu setelah ketemu hasilnya, kalian tulis di bawahnya. Nah, di sini tidak sama, atau kata lain tidak balance. Kenapa? Karena pendapatan dan beban itu tidak mungkin hasilnya sama. Karena kan dalam kita menentukan bahwa sebuah perusahaan itu mengalami kerugian atau mendapatkan laba, itu pendapatan dikurangi dengan semua beban. Nah, jadi di sini bisa kita katakan bahwa di kolom kredit ini adalah semua pendapatan. Dan di kolom debit ini adalah semua beban. Jadi otomatis hasil dari kolom kredit ini atau 171.000 ini adalah pendapatan. Lalu hasil dari debit kolom debit ini atau 69.500 ini adalah beban. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cara menentukan itu laba atau rugi yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi 171.000 dikurangi dengan 69.500. Dan hasilnya kita tulis di kolom debit. Nah, hasilnya itu adalah 101.500. Nah, lalu jika selesai, kalian jumlahkan di bawah. Jadi 69.500 dijumlahkan dengan 101.500. Dan hasilnya harus sama dengan hasil di kolom kredit. Kalau di kolom kredit ini hanya tinggal dipindahkan saja di bawah. Jadinya seperti ini. Nah, setelah selesai, lalu kita beralih ke posisi keuangan. Nah, di sini kita hanya fokus tentang aset dan juga liabilitas. Atau kalau di SMA itu biasanya aktiva dan juga pasiva. Nah, di sini ada bangunan, tanah, peralatan, piutang usaha, kas, asuransi dibayar di muka, utang usaha, pendapatan sewa diterima di muka, utang hipotek, modal saham, saldo laba, dan juga dividen. Nah, karena dari bangunan sampai dengan dividen ini itu adalah termasuk aktiva dan termasuk aset dan juga liabilitas, maka semua yang ada di sini tinggal kita pindahkan pada posisi keuangan. Nominalnya kita ambil dari NSSP. Jadi bangunan di kolom debit 150.000, lalu
tanah 90.000, peralatan 85.000, lalu piutang usaha 25.000, kas 20.000, asuransi dibayar di muka. Nah, kalian melihatnya di sini ya, di NSP 3.500. Lalu ada utang usaha, dia di kolom kredit 10.000. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa diterima di muka sejumlah 9.500. Lalu ada utang hipotek sebesar 87.500. Modal saham sebesar 100.000. Saldo laba sebesar 54.000. Dan yang terakhir ada dividen sebesar 5.000 di kolom debit. Nah, setelah selesai yang di atas, kalian beralih pada penyesuaian yang di sini. Nah, kalian telaah lagi di sini, apakah di kolom tersebut ada aset ataupun liabilitas. Nah, karena di sini ada, yaitu akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan peralatan, dan juga utang bunga. Jadi kita pindahkan ke posisi keuangan. Jadi di sini akumulasi bangunannya itu 2.500 di kolom kredit. Lalu akumulasi peralatan itu 3.500 juga di kolom kredit. Dan yang terakhir utang bunga, dia di kolom kredit juga sebesar 10.000. Nah, seperti ini. Lalu seperti biasa, kalian jumlahkan dulu yang di kolom debit, lalu kalian tulis di bawahnya. Begitu pula dengan kolom kredit, kalian jumlah, lalu ditulis di kolom di bawahnya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa pada posisi keuangan, kolom debit dan juga kredit ini tidak sama, atau dalam kata lain tidak balance. Ini memang seperti itu ya, jadi sama seperti laba rugi. Jadi pada dasarnya, pada neraca lajur itu kolom laba rugi dan juga posisi keuangan itu nanti hasilnya tidak sama. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa jumlah yang di kolom debit itu adalah 378.500. Lalu yang di kolom kredit itu berjumlah 277.000. Nah, dalam kata lain, di kolom debit ini adalah aset. Lalu di kolom kredit ini adalah liabilitas. Nah, lalu di sini 378.500 kita kurangi dengan 277.000. Nah, hasilnya maka akan sama dengan yang di sini. Nah, hasilnya akan sama. Lalu setelah itu 277.000 ini ditambah dengan hasilnya ini, lalu kita tulis di bawahnya. Maka ini dengan ini akan sama. Ya. Nah, ini dengan ini akan sama. Ini dengan ini akan sama juga. Nah, seperti itu. Lalu karena ini lebih besar di kolom laba rugi ya, karena pendapatan lebih besar daripada beban, jadi otomatis perusahaan ini mengalami laba. Nah, kita tulis keterangannya juga di sini. Nah, seperti inilah pengerjaan dari neraca lajur. Ya, bisa kalian lihat seperti ini. Di sini jumlahnya harus sama ya. Jadi semisal nanti hasilnya itu rugi, atau dalam kata lain pendapatan lebih besar daripada atau dalam kata lain beban lebih besar daripada pendapatan,
itu nanti perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, dan kalau terjadi kerugian maka nominalnya akan ditulis di kolom kredit. Yang di posisi keuangan akan ditulis di kolom debit. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih.